Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Malam ini tanggal berapa? Ya, sebagian akan mengatakan malam ini tanggal 28 Desember 2020. 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke 2021. Yang perlu kita renungkan, ini kalendernya siapa? Kalendernya umat Islam, sehingga itu tahun barunya umat Islam, atau kalendernya umat Kristiani dan itu tahun barunya orang-orang Nasara? Coba kita berpikir. Pada tahun ke-16, 17, atau 18 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ada satu permasalahan, satu dokumen yang diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tertulis di sana bulan Sya'ban. Maka Umar bertanya, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun lalu, Sya'ban tahun ini, atau Sya'ban tahun depan? Akhirnya Umar mengajak para sahabat musyawarah, karena pada waktu itu belum ada tahun umat Islam, yang ada bulan, yaitu bermula dengan bulan Muharram, berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Untuk tahunnya belum ada. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat bermusyawarah untuk menentukan awal tahun umat Islam. Ini masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang berpendapat, ada apa capek-capek kita, udah kita pakai kalendernya Persia, di mana orang-orang Persia memulai tahun mereka dengan nama raja-raja mereka. Umar nggak suka dengan hal itu. Masa kita menjadi ekor? Umar nggak suka. Nggak. Bagaimana dengan Romawi? Romawi adalah Kristiani pada waktu itu mereka. Ternyata mereka nggak pakai Masehi. Terus pakai apa mereka? Mereka menjadikan awal tahun mereka adalah Alexander Agung. Itu menjadi penentuan tahun mereka. Akhirnya Umar juga nggak suka. Enggak, masa kita mau ikut-ikut mereka gitu. Ada yang mengatakan, gimana kalau dengan lahirnya Nabi SAW? Gimana dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW? Akhirnya gimana dengan hijrahnya Rasul SAW? Menjadi penentuan awal tahun umat Islam. Umar mengatakan, ya cocok. Terjadi ijma, kesepakatan di antara para sahabat, yang kesepakatan itu sampai hari ini tidak ada yang menyelisihi bahwasanya tahunnya umat Islam bermula dengan hijrahnya Rasul SAW. Allah mengatakan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Awal hari. Allah sebutkan hari pertama. Hari pertama dari apa?
Masjid Quba dibangun di hari pertama hijrahnya Nabi SAW. Para sahabat bermusyawarah. Kemudian mereka bersepakat untuk menentukan awal tahun umat Islam adalah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada, kapan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia? 11, tahun 11 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, perang Badar kapan? Tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW. Kok hasil kesepakatan mereka, lalu sekarang kita abaikan? Kita nggak pedulikan. Lalu kita berpatokan dengan kalender yang entah asal-usulnya dari mana. Diperselisihkan oleh mereka asal-usul kalender Masehi ini. Ada yang mengatakan jumlah bulannya dahulu adalah 10 bulan, kemudian ditambahin sama mereka untuk menjadi 12 bulan. Tapi kenapa kita umat Islam kok banyak berpatokan dengan kalender Masehi? Ya karena sekarang yang berkuasa mungkin Amerika, Eropa. Kalau mungkin nanti ya seperti dolar yang sekarang jadi patokan. Kalau nanti yang berkuasa Cina, mungkin kalender Cina yang akan dipakai. Umat Islam tidak boleh terombang-ambing dengan arus yang ada. Dia harus memiliki prinsip. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik, mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kita ini umat terbaik, tapi kalau kita jadi ekor, ya nggak akan jadi terbaik. Tergantung siapa yang kita ikut. Maka ahibbati fillah, hari ini malam tanggal 14 Jumadal Ula 1442 Hijriah, dari hijrahnya Nabi SAW. Banggalah menjadi muslim. Tunjukkan identitasmu. Ana muslim. Jangan sampai akhirnya yang kalender Islam itu dibuang. Bahkan kalau ditanya nggak hafal. Kalendernya orang-orang Masihin kita hafal. Padahal ibadah kita itu nggak ada hubungannya sama kalender Masehi. Hubungannya ibadah kita dengan kalender Hijriah. Yang tiap bulan ada puasa tanggal 13, 14, 15. Apa? Desember, Januari? Bukan. Kemudian ada bulan Ramadan. Kita berpuasa kapan? Bulan Juni, Juli. Berubah-ubah bulan. Tapi kalau Ramadan nggak pernah berubah, kita puasa di bulan Ramadan. Terus, kita kapan lebaran? Tanggal 1 Syawal. Terus kapan Idul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah. Kapan puasa Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Kapan puasa Asyura? Tanggal 10 Muharram. Kapan dilahirkannya Nabi SAW? Tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggalnya Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Lah Desember, September, wala Agustus nggak ada. Tapi mungkin ana dianggap nyeleneh. Tahu kenapa kita kok bisa berpatokan dengan kalender Masehi? Di antara sebabnya penjajahan. Banyak negeri-negeri Islam itu dijajah oleh Eropa. Mesir, Suriah, kemudian kita lihat Libanon, terus Jordania, kalau kita lihat nanti Aljazair,
Maroko, Tunis, India sendiri, Pakistan, dijajah sama mereka. Apalagi kita Indonesia, dijajah Belanda 350 tahun. Sehingga pudar tuh kalendernya umat Islam. Karena Belanda berkuasa 350 tahun. Kembalilah jemaah kepada kalender kita. Paling nggak engkau tahu tanggal lahirmu secara hijriah. Engkau tahu bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga nggak ada tahun baru. Kenapa? Ya kita masih tanggal 14. Bulan Jumadal Ula masih lama tahun barunya. Berpindah tahunnya umat Islam. Masih ada Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram lagi. Masih tinggal 7 bulan kita akan berganti tahun. Jadi umat Islam, tolonglah menjadilah muslim yang sejati. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, nggak separuh-separuh. Nggak semau kita masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk ke bab 294. Seperti yang kita janjikan pada pekan lalu. Itu babun idza khafas sultan. Bab tatkala kita takut dengan penguasa yang akan menzalimin kita. Subhanallah. Imam yang adil. Penguasa yang adil itu kedudukannya sangat tinggi sekali. Kenapa tinggi? Karena perjuangan mereka jemaah untuk berlaku adil. Padahal mereka mampu dapat bertindak semena-mena dan dia kebal hukum. Karena hukum dia yang jalanin. Tapi kalau ini imam, ini penguasa adil, subhanallah. Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka mendoakan kalian kebaikan dan kalian mendoakan pemimpin kalian kebaikan. Wa syiraru a'immatikum. Tapi pemimpin-pemimpin terjahat, terburuk kalian. Siapa? Alladzina tubghidunahum, yang kalian benci sama mereka. Dan mereka benci sama kalian. Jadi pemimpinnya benci sama rakyat, rakyatnya benci sama pemimpinnya. Ini gayung bersambut nih. Kebencian berbalas kebencian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mendoakan keburukan buat mereka dan mereka juga mendoakan keburukan buat rakyat. Qala qulna ya Rasulullah, afala nunabidhuhum. Kalau kita dapat penguasa yang kayak gitu, apa kita nggak bergerak, memberontak kepada mereka, menentang mereka? Qala la, ma aqamu fikumus shalah. Jangan. Selama mereka masih mendirikan sholat, kalian jangan berontak. Ala, lalu beliau mengatakan, Man waliya alaihi walin atau man wulliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Ingat, siapa yang mendapati pemimpinnya melakukan kemaksiatan, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpinnya tersebut. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, kita benci dengan kezaliman. Tapi kata Nabi SAW, wala yanzi'anna yadan min ta'at. Tapi jangan berontak. Jangan kemudian nggak taat sama pemimpin. Tetap kita taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun dia zalim.
Kalau dia melakukan kemaksiatan, kita benci kemaksiatan. Jangan taat, jangan patuh tatkala memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini sebuah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak berontak kepada pemimpin yang zalim, tapi dia juga tidak menyukai kezaliman pemimpin. Jadi jangan sampai kita salah faham. Ketika kita menyampaikan rakyat itu harus taat dan patuh kepada pemimpin walaupun zalim, bukan maknanya kita cinta dengan mereka, dengan kezaliman mereka. Enggak, kita harus benci. Falyakroh. Hendaklah membenci kemaksiatan dilakukan oleh pemimpin. Karena sejatinya semua orang yang berbuat maksiat kita benci. Pemimpin pun, penguasa pun, kalau melakukan kezaliman, kita benci dengan kezaliman yang dikerjakan, tapi kita nggak berontak. Jangan sampai difahami wajibnya taat kepada pemimpin yang zalim itu mengharuskan kita menaati semua perintahnya, walaupun itu sebuah kezaliman. Nggak boleh kita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, maaf. Kalau dipaksa, ya lihat model paksaannya. Tapi yang jelas, tatkala kita ada pilihan, nggak boleh kita. Gimana kalau kita takut sama pemimpin, sama penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena? Apa yang harus kita lakukan? Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Di sini disebutkan, haddatsana Muhammad ibn Ubaid qala haddatsana Isa ibn Yunus anil A'mash qala haddatsana Thumamah ibn Uqbah qala sami'tu Al-Harith bin Suwaid yaqulu qala Abdullah bin Mas'ud. Di riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini diriwayatkan secara mauquf, yakni tidak sampai kepada Nabi SAW, tapi ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Idza kana ala ahadikum imamun. Kalau ada di antara kalian yang memiliki pemimpin, atasan, penguasa, pemerintah, yakhafu taghatrusahu au zulmahu, yang dia mengkhawatirkan tindakan yang semena-mena, kezaliman yang dilakukan olehnya, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb langit yang 7 lapis dan Rabbnya al-arsh al-azim. Siapa pemimpin yang menzalimi? Siapa dia? Dia makhluk Allah Azza wa Jal. Dikasih bisul di kakinya, di pahanya, di pinggulnya, dia udah susah bergerak. Maka tatkala engkau takut dengan penguasa, dengan orang-orang yang bakal menzalimi dirimu, maka panggillah Allah. Allahumma. Ini awalnya. Ya Allah. Kau bayangkan kebesaran Allah. Rabbas samawati sab'a. Allah itu Tuhan yang memiliki 7 lapis langit. Bumi ini dibandingkan dengan planet-planet, kalau dilihat dari galaksi Bima Sakti, kecil bumi ini. Semua planet-planet di atas itu milik Allah. Langit yang 7 lapis itu milik Allah Azza wa Jalla. Wa rabbal arshil azim. Allah yang memiliki arsy yang besar, yang agung. Mungkin ada penguasa yang memiliki istana yang besar, memiliki bala tentara yang banyak, memiliki loyalis yang bertumpuk. Tapi mereka semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Mau jumlah mereka 1 miliar. Tak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla.
kun li jar. Setelah memanggil Allah dengan namanya atau dengan kekuasaannya, lalu baru mengatakan kun li jaran min fulan ibn fulan. Jadilah engkau pelindungku ya Allah, penyelamatku dari siapa? Dari fulan bin fulan wa ahzabihi min khalaikik. Sebutkan nama orang tersebut. Aku berlindung kepadamu, jadilah engkau pelindungku dari fulan bin fulan bersama kelompoknya, bersama partainya, bersama bala tentaranya. Ayyafrutu alayya ahadun minhum. Jangan sampai lindungi aku dari kezaliman yang mungkin mereka lakukan kepadaku. Mungkin kirim orang atau apa. Au ayyatgha, atau melampaui batasnya, melakukan tindakan semena-mena. Karena merasa penguasa, yang ada di bawahnya adalah alat buat dia. Kita minta sama Allah agar Allah melindungi kita dari dia dan dari kelompoknya. Jangan sampai ada satu orang yang dikirim untuk menyakitin kita atau melakukan kezaliman kepada kita. Azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta. Azza jaruk ya Allah. Orang yang berlindung kepadamu akan mulia. Maka cari perlindungan kepada Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa jalla thana'u. Pujianmu sangat agung ya Allah. Wa la ilaha illa anta. Dan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Ketika takut dengan kezaliman penguasa atau atasan dia, jangan kemudian mencari perlindungan ke dukun, ke orang pintar, dengan harapan dilindungi dari kejahatan orang yang menzalimin dia. Subhanallah. Aina Allah? Bukankah dalam syahadatmu engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah dalam salatmu engkau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Engkau katakan itu. Lalu kenapa ketika ada masalah engkau malah subhanallah, meninggalkan ketaatan, meninggalkan permohonan? Padahal doa itu ibadah. Hibati fillah. Ketika orang itu memandang kebesaran Allah, semuanya akan jadi hina di depan dia. Rendah buat dia. Allahu Akbar. Gerakan kita, rukuk kita mengatakan Allahu Akbar. Ketika bangkit dari rukuk, kita memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud, kita katakan Allahu Akbar. Allah maha besar, jemaah. Allah pemilik segala-galanya. Sebesar apapun manusia, sekuat apapun dia makhluk yang kecil. Gajah lebih besar dari dia. Apakah ada orang yang kuat kemudian bisa jadi lebih besar dari gajah? Enggak. Ahibati fillah. Menghadirkan kebesaran Allah itu membuat kita jadi tenang menghadapi masalah. Dia minta, kita berdoa kepada Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Diceritakan tentang Al-Izz bin Abdussalam yang dikenal sebagai Sultanul Ulama. Dia itu penguasanya para ulama, sultannya para ulama. Dia orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Diceritakan oleh As-Subki. Dia meriwayatkan dari ayahnya bahwa ayahnya Subki ini mendengar dari gurunya namanya Al-Baji. Gurunya ini muridnya Al-Izz ibn Abdussalam. Ini cerita di Mesir. Suatu hari
guru kita, syekh kita, Izzuddin, dia menjumpai atau berangkat ke Sultan, yaitu As-Salih Ayyub, Sultan Salih Ayyub, pada hari raya di istana kerajaan. Ini alim ulama melihat bala tentara yang banyak, yang bersaf-saf di hadapannya raja, di hadapannya sultan. Kemudian majelisnya kerajaan, dan sultan pada waktu itu dengan pakaian, dengan kemewahan, dengan sebuah kewibawaan, dia berjalan ya. Kemudian di depannya ya sultan-sultan negeri-negeri Mesir, para amir-amir itu mencium tanah ketika melihat sultan itu. Lalu Syekh Izzuddin Abdul Salam melihat kepada sultan, dipanggil dengan suara yang keras di depan para tentaranya, di depan menteri-menterinya, di depan gubernur-gubernurnya. Dipanggil dengan namanya. Ya Ayyub, wahai Ayyub, ma hujjatuka indallah idza qala laka alam ubawwi laka mulka Misra thumma tubihul khumur. Apa jawabanmu wahai Ayyub kalau nanti Allah Azza wa Jal bertanya kepadamu, apa argumentasimu ketika ditanya, bukankah aku telah memberikan kepadamu kerajaan Mesir ini, kemudian engkau menghalalkan minuman keras? Hal jara hadha? Langsung sultan ini jadi merendah diri. Apakah benar? Qala na'am. Ya. Ada tempat fulan, di dalamnya dijual minuman keras, dan ada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Sedangkan engkau hidup bergelimang kenikmatan dalam kerajaanmu, engkau membiarkan itu terjadi. Yunadihi kadzalik bi'ala sauti. Panggil lagi dengan namanya. Ayyub. Lalu apa katanya Ayyub ini? Sultan ini memanggil syekhnya, mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, hadza ana ma amiltu. Itu bukan aku yang ngerjain. Itu sudah ada sejak zaman bapakku. Itu toko yang jualan khamar sudah ada sejak dulu. Bukan aku yang bikin. Oh, anta minal ladzina yaqulun inna wajadna aba'ana ala umma. Oh, engkau termasuk orang yang mengatakan, ya kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami melakukan ini, dan engkau akan mengikuti kemungkaran yang kerjakan mereka. Akhirnya sultan langsung bikin SK untuk ditutupnya toko fulan atau tempat hiburan fulan. Selesai. Kok bisa aja? Kok bisa nggak takut dengan penguasa pada waktu itu? Ini ingat, ini bukan menjelek-jelekan penguasa di atas mimbar, bukan. Ini menasihatin penguasa di depan dia. Bukan memprovokasi rakyat untuk berontak kepada pemimpin, bukan. Rasul SAW mengatakan sayyidu asyuhada, penghulunya orang-orang yang mati syahid adalah seorang yang menghadap kepada pemimpin, kepada penguasa, lalu dia suruh, dia cegah dari perbuatan mungkar, dia suruh kepada kebaikan, lalu dia dibunuh. Ini di hadapan penguasa tersebut, bukan teriak-teriak di jalanan atau di mimbar-mimbar. Enggak. Datengin. Kalaupun kau nanti dibunuh, insya Allah kau mati syahid. Al-Izz bin Abdul Salam melakukan hal itu. Lalu setelah pulang dari kejadian itu, muridnya ini Al-Bajani tanya, dan berita itu sudah tersebar di kota tentang apa yang terjadi.
Ya Sayyidi, kaifal hal? Wahai Sayyidku, gimana kondisinya? Kok berani gitu? Nggak takut. Faqala ya bunayya, wahai Ananda. Ra'aituhu fi tilkal azamah. Aku melihat dia dalam keagungannya, ya. Fa'aradtu an uhinahu li'alla takbura nafsuhu fatu'dhi. Maka tatkala aku melihat dia seperti itu, aku ingin menghinakan dia, menghinakan dirinya, agar dia nggak jadi sombong, kemudian itu membahayakan dia. Fakultu ya Sayyidi, ama khiftahu. Wahai Tuanku, apa engkau nggak takut tadi? Apa kata Al-Izz bin Abdul Salam? Wallahi ya bunayya, istahdartu haibatullah. Wahai Ananda, aku menghadirkan kehebatan Allah, kebesaran Allah. Fasara sultan quddami kalqid. Ketika itu penguasa di hadapanku seperti kucing. Subhanallah. Makanya ada kisah-kisah bagaimana itu penguasa yang niat mendolimin salah satu ulama, salah satu orang soleh, nggak jadi mendolimin, bahkan memuliakan itu alim ulama, seperti kisah Hasan al-Basri. Kemudian di syarah sini disebutkan tentang Daniel ketika dia ditawan oleh Bukhtanasar, termasuk tawanan dari Palestina yang dibawa ke Babilonia, ke Irak sana. Kemudian dia diletakkan di penjara yang diisi 2 ekor singa. Ini di riwayat disebutkan diisi 2 ekor singa yang kelapar. Tapi singa itu gak memangsanya. Bahkan duduk keduanya di samping. Singa itu makhluk Allah. Jemaah. Dia nurut apa kehendak Allah. Apa yang dibaca? Daniel mengatakan, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayibu man da'a. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya. Kalau antum ingat sama Allah, Allah akan ingat sama antum. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menyengsarakan, mensia-siakan orang yang berdoa memohon kepadanya. Alhamdulillahilladzi la yakilu man tawakkala alaihi ila ghairi. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menyerahkan orang yang bertawakal kepadanya kepada yang lain. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah nggak akan melantarkan dia lalu menyerahkannya kepada orang lain. Alhamdulillahilladzi huwa thiqatuna hina tanqati'u 'anna al-hiyal. Segala puji bagi Allah yang menjadi tempat tumpuan kami tatkala usaha sudah tidak mampu lagi, ketika jalan udah buntu. Alhamdulillahilladzi huwa raja'una hina tasu'u dhunununa bi'amalina. Segala puji bagi Allah yang merupakan pengharapan kami ketika prasangka kami buruk kepada amalan-amalan kami. Jangan bersandar kepada amalan. Alhamdulillahilladzi yakshufu durrana 'inda karbina. Segala puji bagi Allah yang menyingkap mara bahaya yang akan menimpa kita tatkala kita sedang kesulitan. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana. Segala puji bagi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Alhamdulillahilladzi yajzi bis sabri najatan. Segala puji bagi Allah yang membalas kesabaran dengan memberikan kemenangan kepada mereka dan keselamatan. Dan di riwayat lain disebutkan, Alhamdulillah inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada ayyafruta alaina ahadun minhum au ayyatqa. Seperti yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Aku berlindung kepadamu jangan sampai ada
yang menzalimin kami atau melampaui batas terhadap kami dari mereka. Allahumma ilaha Jibril wa Mikail wa Israfil wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq afini wa la tusallitanna ahadan min khalqika alayya bi syai'in la taqata li bihi. Ya Allahku, wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, selamatkan aku. Jangan engkau kuasakan seorang pun dari ciptaanmu, dari makhlukmu, atas diriku yang aku tidak mampu untuk menghadapinya. Subhanallah jemaah. Di sini, ketika hamba benar-benar bersandar kepada Allah Azza wa Jal, menghadirkan kehebatan dan kebesaran Allah, maka penguasa sekuat apapun akan jadi kecil, dan Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah ingkar janji. Allah akan mengabulkan doa hambanya. Allah itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah tidak pernah melupakan orang yang selalu mengingatnya. Tapi kita jarang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah langsung baca doa ini. Daniel biasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa. Nggak pernah kecewa tatkala memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di hadis nomor 708, ini athar dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Qala haddatsana Yunus an Minhal bin Amr. Qala haddatsani Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Salah satu pemimpin yang zalim. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, qala idza ataita sultanan mahiban takhafu an yastua bika, kalau engkau mendatangi penguasa yang menakutkan, yang kau khawatir dia akan melakukan kezaliman kepadamu, faqul, maka katakan, baca doa ini. Apa yang dibaca? Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar, wa a'udzu billahi alladhi la ilaha illahu al-mumsiku as-samawat sab' an yaqa'na 'ala al-ard illa bi'idhni min syarri 'abdika fulanan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi min al-jinni wal ins, Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uka wa azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuka 3 marrat. Subhanallah jemaah ya. Ana izin minum dulu. Apa doanya? Ya Allah, Allah Maha Besar. Hadirkan kebesaran Allah. Ya Allah, lakal hamdu. Allah Maha Kuat dari seluruh ciptaannya. Semuanya. Allah yang lebih kuat dari mereka semuanya. Allah yang ciptakan mereka. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah lebih kuat dari yang aku takuti dan aku khawatirkan. Kau takut sama siapa? Aku berlindung dengan Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia, yang memegang langit yang 7 lapis agar tidak terjatuh ke bumi ini kecuali dengan izinnya. Aku meminta perlindungan dari kejahatan hambamu yang namanya Fulan. Sebutkan namanya. Bukan hanya dari Fulan, juga dari tentara dia, dari pasukan dia, dari pengikut dia, dari loyalis dia, dari kelompok dia, baik itu bangsa jin atau manusia. Allahumma kun li jaran min syarri. Ya Allah, jadilah engkau pelindungku dari keburukan mereka, dari kejahatan mereka. Jalla thana'u.
Agung pujian untukmu ya Allah. Wa azza jaruk, dan perlindunganmu akan menyelamatkan dari segala-galanya. Wa tabarakasmuka, namamu sangat indah, penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, dan tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Wa la ilaha ghairuka, thalatha marrat. Baca 3 kali. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita nggak ingin punya pemimpin yang zalim, penguasa yang bertindak semena-mena, kita nggak ingin. Tapi kadangkala ya karena kita juga melakukan kezaliman, dikasihlah penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim. Maka tadi kita sudah sampaikan, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat dan patuh kepada pemimpin yang zalim selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau kita mengetahui dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, kita harus benci kepada kemaksiatan yang dia kerjakan. Baik, kemudian di athar nomor 709. Ini secara sanadnya dhaif, tapi secara makna doanya boleh. Karena ini sebuah doa, sebuah ucapan yang baik. Haddatsana Musa qala haddatsana Sukain bin Abdul Aziz bin Qais qala akhbarani abi anna Ibn Abbas haddatsahu, bahwa Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada dia. Apa kata Abdullah bin Abbas? Man nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun aw khafa min sultan, barang siapa yang datang kepadanya ham, ya perkara yang membebani dia, yang jadi pikiran sama dia, atau kesulitan buat dia, atau pikiran-pikiran yang nggak baik ya, yang datang kepada dia, atau takut dengan pemimpin, penguasa yang zalim, fada'a bihaula'i ustujiba lahu. Lalu dia berdoa dengan doa-doa ini, maka akan dikabulkan permohonan dia. Apa doanya? As'aluka bila ilaha illa anta Rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Ya Allah, aku memohon dengan wasilah tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Dengan la ilaha illallah, dengan ucapan ini. Engkau adalah Rabb langit yang 7 lapis dan Rabbnya arsy yang besar. Wa as'aluka bila ilaha illa anta Rabbus samawat atau Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arsyil azim. Aku memohon dengan la ilaha illallah. Engkau adalah Rabbus samawat, Tuhannya langit yang 7 lapis dan Tuhannya arsy yang mulia. Tadi azim, ini al-karim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta Rabbis samawati sab'i wal aradina sab' wa ma fihin. Aku memohon dengan la ilaha illallah. Engkau adalah Rabb, tiada Tuhan yang bersembah kecuali engkau. Engkau adalah pencipta, pemilik langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, wa ma fihin, dan semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Thumma salillah hajatak. Kemudian setelah itu mintalah hajat. Tapi sanad athar ini dhaif. Namun jamaah, ya kita ini semua punya masalah. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang ya, pertengahan, ada yang mungkin kita melihat jalan buntu udah nggak bisa. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau yakin sama Allah Azza wa Jalla, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengeluarkan air zam-zam di tengah-tengah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan batu yang dibawa oleh Nabi Musa itu mengucurkan air. Batu jemaah itu mengeluarkan mata air. Ada 12 mata air. Subhanallah. Seperti itu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan api. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dizalimin oleh penguasa, mereka membuat api unggun yang besar untuk membakar Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, datang, ada riwayat Israiliyat yang mengatakan Jibril datang menawarkan pertolongannya.
Engkau butuh sama aku sekarang? Kata Ibrahim, amma ilaika fal. Sama engkau aku lagi nggak butuh. Amma ilallah fanam. Tapi sama Allah aku butuh sekarang ini. Lalu beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dia sebaik-baiknya penolong, pelindung. Apa yang terjadi? Allah katakan kepada api yang membakar, yang membara itu, yang kayu-kayu terbakar di sana, yang orang-orang tidak mampu untuk mendekat kepada api tersebut. Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan kekuasaan buat Ibrahim. Enggak buat yang lain. Hanya buat Nabi Ibrahim. Di luar orang-orang terbakar kalau mendekat ke api. Dan kayu-kayu itu terbakar. Tapi buat Nabi Ibrahim, bardan. Sejuk. Wasalaman. Dan keselamatan. Maka jemaah rahimakumullah, teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun masalahnya, ya, antum punya atasan yang zalim, yang mungkin dia akan mem-PHK antum, mungkin dia akan merekayasa kasus buat antum agar antum keluar dari perusahaan tersebut, atau ada orang-orang yang hasut, yang ingin membahayakan diri antum. Yakin sama Allah, baca doa ini, gantung hatimu kepada Sang Pencipta, yakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk ke bab baru sebenarnya, yaitu bab ma yuddakharu lidda'i minal ajri wal thawab. Bab tentang apa yang disimpan bagi orang yang berdoa dari pahala dan balasan buat dia. Insyaallah kita akan kaji pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan kembalikan ke pembawa acara kita di studio Raja Pusat. Tafadhol. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dan memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk mengikuti sesi tanya jawab. Baik, insya Allah kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk ini melalui pesan singkat, Ustadz. Dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaan, Ustadz, di tempat kami orang-orang Islam di malam tahun baru rata-rata mereka bakar atau manggang-manggang ayam, Ustadz. Apakah itu dosa? Walaupun hanya untuk makan-makan saja. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ternyata di kota Madinah itu orang-orang sudah punya tradisi dan budaya. Mereka punya 2 hari. Hari untuk berpesta, bersenang-senang, bermain-main. Ya, banyaklah mungkin acara yang mereka lakukan pada hari itu. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Hari apa 2 hari ini? Qala, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Dulu kita di masa jahiliyah kita menggunakan 2 hari ini tadi untuk berpesta, bersenang-senang, bermain-main lah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma." Allah telah menggantikan buat kalian dengan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari itu. Tinggalkan hari itu. Udah kasih ganti. Yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr. Itu gantinya. Tapi kalau dikatakan tadi ada orang-orang di malam tahun baru, dia buat acara juga. Acaranya bakar-bakar, makan-makan. Jamaah, apa sih yang baru? Apanya yang baru? Apakah tahun baru itu sebuah prestasi sehingga perlu dirayakan? Bukan. Orang itu kalau sukses
berhasil menjadi seorang dokter, maka perlu kita memangnya bikin tasyakuran atau kita ucapkan selamat kepada dia. Tahun baru ini prestasi apa yang dicapai? Gak ada. Kenapa umat Islam ketika di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, ada ucapan selamat Idul Fitr? Karena mereka habis berjuang, habis beribadah. Kenapa ada Idul Adha? Mereka habis berjuang 10 hari terindah. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 10 masih ada menyembelih kurban. Diucapkan selamat Idul Adha. Tapi tahun baru, apa usahamu membuat tahun ini jadi baru? Gak ada. Lalu duduk ya, tadi dikatakan mungkin sambil bakar-bakar ini itu, nunggu jam. Jamnya ditaruh, kemudian dihitung mundur. Sekian, sekian, sekian. Tahu-tahu setelah 00, wow, teriak-teriak. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Gak ada yang terjadi. Gak ada sesuatu yang terjadi. Sehingga yang dirayakan itu apa nggak tahu kadang-kala kita. Maka yang pertama itu juga bukan kalender umat Islam. Maka coba bertanyalah. Kalau mungkin ada ustadz, sebagian ustadz mengatakan boleh. Bahkan mengadakan renungan dalam malam tahun baru. Nabi nggak pernah kenal sama yang namanya tahun baru Masehi ini, nggak pernah kenal. Abu Bakar nggak pernah kenal. Masa Umar bin Khattab juga nggak kenal. Yang ada pada waktu itu yang ditawarkan itu Persia sama Romawi, bukan Masehi. Di malam tahun baru Islam juga nggak ada apa-apa. Nggak ada kegiatan sesuatu yang dilakukan. Menunggu itu jam berganti. Nanti ada tahun baru Cina lagi, ditungguin lagi jamnya. Nanti ada tahun baru India, mungkin tahun baru Jawa. Semua orang punya tahun baru. Maka nggak ada yang perlu dilakukan. Ya, tidur habis Isya, malam yang sholat malam, itu yang perlu dilakukan. Adapun ibadah tertentu untuk tahun baru, jadi untuk muhasabah, yang pertama itu bukan tahun baru umat Islam. Umat Kristiani monggo, maka kita selalu akan melihat ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, karena memang milik mereka. Silakan, kita nggak boleh mengganggu mereka yang ingin merayakan hal itu, karena memang itu adalah ritual mereka. Tapi umat Islam, ana muslim. Katakan ana muslim. Malam ini tanggal 14 ya. Tanggal 14 Jumadal Ula. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, dan semoga bisa menjadi pegangan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan ini Ustaz. Dan untuk tanya jawab berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda penelpon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Dermawan di Sukabumi. Silakan Bapak Dermawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nah, saya mau bertanya ini tentang masalah sholat sunnah. Ini kan kalau kita ada waktu mau sholat, biasanya waktu itu sudah ditentukan setelah azan, itu berapa menit untuk iqomah. Itu biasanya makmum itu melaksanakan sholat sunnah dulu, itu rawatib atau apa. Ini sementara waktu untuk sholat itu sudah masuk, tapi masih jamaah ini mementingkan untuk sholat sunnah dulu, padahal yang wajibnya itu mungkin agak tertinggal. Nah, ini bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Darmawan di Sukabumi. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, mungkin yang membuat Bapak Darmawan ini bertanya tentang masalah barusan,
Karena ada hadis di mana Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah atau yang paling baik, beliau mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat di waktunya. Mungkin ada riwayat yang mengatakan fi awwali waktu, di awal waktu. Jadi sebenarnya salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selama salat itu dilaksanakan tepat waktu, maka salatnya sah. Umpamanya kita bicara salat zuhur. Dari matahari tergelincir sampai masuk waktu asar. Jadi kita bisa melaksanakan salat zuhur itu setelah matahari tergelincir, atau 20 menit setelahnya, atau 30 menit setelahnya, itu masih tepat waktu. Dan bukan diakhirkan waktunya, enggak. Kemudian juga ada sholat-sholat sunnah yang Nabi SAW menganjurkannya dan beliau mengamalkannya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya tatkala memang ada jeda waktu antara qomat, antara adzan dengan qomat. Selama tidak mengakhirkan sampai di akhir waktu sholat, enggak, masih tepat waktu. Bahkan Nabi SAW, beliau kalau waktu sholat zuhur, kadangkala lagi panas banget, itu Bilal mau adzan, ditunda, jangan dulu. Kasihan orang-orang kalau datang ini sedang panas-panasnya. Sholat Isya, Nabi SAW pernah adzannya tepat waktu. Tapi beliau baru keluar dari rumahnya hampir tengah malam. Lalu beliau mengatakan, laula, itu sahabat nungguin. Sholat wajibnya belum dikerjain. Para sahabat nungguin di masjid itu. Sebagian juga sudah tidur, udah terdengar dengkurnya sebagian sahabat. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak khawatir, tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan undur pelaksanaan sholat isya, bukan adzannya ya, pelaksanaan sholat isya berjamaahnya itu sampai tengah malam. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ketika ada jeda waktu antara adzan dan qomat, yang penting jangan sampai diakhirkan. Ini kan masih di tengah waktu, masih panjang waktunya. Umpamanya tadi sholat zuhur, mungkin ada sholat zuhur, habisnya waktu zuhur ini jam 3 umpamanya. Baik, masuknya anggap jam 12. Berarti kan ada 3 jam sebenarnya waktunya, ya jam 12 ke jam 3. Jadi boleh kita laksanakan 12:30 umpamanya sholatnya. Tetap berjamaah di masjid ya. Kadang-kala kan ada orang-orang yang memang waktu istirahatnya di kerja itu umpamanya jam 12:30 atau jam 12, mereka harus siap-siap dulu ini itu, baru adzan 12:30 disepakati, qomatnya bukan adzannya, qomatnya 12:30, sehingga orang-orang ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini dari hamba Allah di Itana Wolio. Ingin bertanya Ustadz, apakah orang yang kita pilih jadi seorang pemimpin atau penguasa yang saat memimpin ternyata berbuat tidak adil, apakah ana juga menanggung perbuatan tersebut di yaumil mahsyar nanti? Mohon penjelasannya Ustadz. Subhanallah ya jemaah. Nggak mudah ya menentukan pemimpin. Kalau antum nggak tahu orang yang antum akan pilih, jangan milih. Ketika memang nggak tahu, ana nggak kenal sama fulan, ana nggak tahu sama fulan. Tapi ketika antum tahu fulan ini orang baik, bukan pendusta, bukan pengobral janji. Karena kan kita tahu, apalagi dengan sistem yang ada, di mana orang itu kampanye menawarkan dirinya,
mengatakan ini dan itu, memiliki tim suksesi yang keliling mempengaruhi orang-orang supaya milih, dan kita nggak tahu sama fulan, maka jangan dipilih. Kenapa ada money politik? Kenapa? Kenapa ada orang-orang kasih duit, dia nggak tahu fulan ini siapa. Tapi ada yang ngasih fulus, dia ada dua calonnya, Ana sama-sama nggak tahu. Ada yang ngasih fulus, dia terima fulus, sudah dia coblos. Untuk fulus dia mencoblos. Bukan untuk orang tersebut. Maka kalau pertanyaannya gimana kalau orang yang kita pilih ternyata berbuat zalim? Ya, kalau kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah ketika memilih dia, maka itu urusan dia sama Allah SWT. Tapi kalau kita nggak hati-hati memilihnya karena uang umpamanya tadi, maka kita akan bertanggung jawab. Engkau demi uang, engkau coblos fulan. Tapi kalau enggak, ya sudah kita serahkan sama Allah. Kadang kita itu menghukumi orang dengan zahirnya. Orangnya baik, Masya Allah, anak kenal dia. Umpamanya orangnya sholat tepat waktu. Dan kayaknya orangnya memang ingin menegakkan keadilan. Tapi sampai di atas, fulus yang dipikirkan kadang-kadang. Maka hati-hati ketika menentukan pilihan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita undang pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi, Ustaz. Masya Allah, dari Jambi. Silakan Bapak Abu Fadil. Syukran. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana ingin bertanya tentang memilih pemimpin. Kemarin kami ikut pemilihan soalnya ini, jadi mau bertanya gimana hukumnya, karena sebagian ada yang mengatakan kita harus ada pemimpin, jadi kita pilih yang terbaik. Maka Ana berusaha melihat kandidatnya itu, yang kandidat yang satu menggunakan money politik dan yang satu tidak mau menggunakan money politik, maka kami pilih yang kandidat yang nomor satu. Namun beliau kalah, jadi bagaimana hukumnya, karena kami kemarin sudah terlanjur memilih, Ustaz, karena sebagian ada yang mengatakan kita juga harus ada pemimpin, kalau tidak ada pemimpin nanti rusak katanya, kita tidak ada yang mimpin. Baik. Jadi bagaimana hukumnya, apakah kami berdosa? Kemudian yang kedua, Ustaz, ini masalah ini, Ustaz, apakah kita kalau selalu terjerumus di satu dosa seperti pandangan mata yang susah dijaga, berulang-ulang kita berusaha terus jatuh lagi, terus bertobat lagi, minta ampun, terus berulang lagi, apa kita masih dianggap ahlus sunnah, Ustaz? Baik. Syukur Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Ya jamaah. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya sistem pemilihan yang ada seperti yang kita lihat mungkin di negeri kita, sistem demokrasi ini sebenarnya bukan dari Islam ya. Yang ada di Islam itu musyawarah. Karena kita bisa melihat sendiri bagaimana yang penting dapat suara terbanyak. Padahal kebanyakan orang itu nggak benar. Itu kalau bicara suara terbanyak. Masa suaranya seorang profesor sama dengan suaranya seorang pelacur? Sama dengan suaranya seorang perampok? Sama, satu-satu. Sedangkan dalam Islam yang ada musyawarah. Siapa yang musyawarah? Ya orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah, memiliki ilmu.
Sehingga mereka akan berpikir, duduk, menentukan siapa pemimpinnya. Ya, dulu yang namanya bupati itu yang menentukan pihak pusat, dikirim tuh fulan. Jadi nggak milih, sudah kita pilih satu, kemudian biar dia yang nantinya bermusyawarah menentukan siapa pemimpin-pemimpin yang layak gitu. Tapi sekarang kan tidak. Akhirnya kita memimpin. Memang kalau memang ada yang bisa dipilih, ada yang bisa dipilih. Kita tahu dengan fulan, maka nggak apa-apa memilih. Tapi kalau nggak ada yang bisa dipilih sama aja, ya apa gunanya memilih? Kayaknya dua orang ini sama aja, Ustaz. A sama B itu kurang lebih lah. Mau A yang jadi, mau B yang jadi, kayaknya sama aja. Ya buat apa kemudian kita memilih? Tapi kalau kita memang tadi kondisinya memang mencekam ya, apalagi di negeri kita ini yang namanya korupsi di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, kita berharap fulan ini insya Allah dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Ya ini pandangan kita. Kalau ngelihat dari kampanye dia, omongan dia, kayaknya fulan bakal baik. Tapi tadi disebutkan pertanyaan yang sebelumnya, ternyata setelah duduk sama aja, Ustaz. Maka hati-hati. Jadi ketika kita memilih, kita akan ditanya sama Allah SWT nantinya. Kalau memang kita nggak tahu, lebih baik kita tidak memilih. Tapi kalau kita tahu ada yang bisa dipilih, bahkan dia lebih baik, maka bismillah. Insya Allah nggak ada masalah. Ada pun pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kembali kepada Allah, lalu dia berbuat dosa lagi. Gimana orang tersebut gitu loh? Apakah akan diterima tobatnya? Selama dia taubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah akan terima. Kalau dia kembali lagi berbuat dosa, kembali lagi bertobat. Jangan dengerin ucapan iblis yang mengatakan, engkau bohong tobatmu, nggak usah tobat, udah sana kerjain maksiat, malu-maluin engkau. Jangan. Ketika engkau benar-benar menyesali dan meninggalkan perbuatan itu, bertekad untuk tidak ngulangin, maka insya Allah tobatmu diterima. Tapi kalau nantinya ya godaan setan iblis itu lagi datang, engkau tidak mampu, terjebak lagi dalam dosa, tobat lagi. Selama hayat masih dikandung badan, selama ruhmu belum sampai ke tenggorokan, masih ada kesempatan untuk diterima tobat hamba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Ingin bertanya Ustaz, dalam pembahasan malam ini kita diajarkan berdoa perlindungan dari pemimpin yang zolim. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita justru mendoakan kebinasaan bagi pemimpin yang zolim tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kalau bicara mendoakan keburukan buat orang yang zalim, sebenarnya nggak apa-apa. Di dalam Al-Quran Karim Allah mengatakan, ala la'natullah ala zalimin. Laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia sama Allah SWT. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan ucapan keburukan, dengan doa yang buruk. Allah itu nggak suka. Illa man zulim, kata Allah, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an aliman. Kalau orang dizalimi, maka dia mendoakan agar orang yang menzalimin dia, siapapun ya, mau itu tetangga kita, mau itu atasan kita, mau itu penguasa, mau itu pemimpin yang melakukan kezaliman kepada kita, lalu kita meminta kepada Allah agar Allah menghukumnya,
mengambil hak kita, membinasakan dia karena kezaliman dia, maka boleh aja. Rasulullah SAW berdoa, mendoakan pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang menjadi penguasa, yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyulitkan mereka, sulitkan dia, susahkan dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan siapa yang ngurusin urusan umatku, jadi penguasa, jadi pemimpin, lalu dia bertindak lemah lembut kepada umatku, maka lembutlah engkau kepada dia. Tapi mendoakan kebaikan buat pemimpin itu lebih baik, agar dia dapat hidayah. Soalnya kadangkala, oke, pemimpin ini zalim, satu ada fulan zalim, kita berdoa, akhirnya Allah kabulkan, dia sakit mati. Gantinya sama lagi zalim. Karena Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim karena kelakuan mereka. Jadi Al-Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad dia mengatakan law kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam. Andai kata aku punya satu doa mustajab, aku akan doakan pemimpin. Kebaikan bukan kehancuran. Soalnya kalau dia baik, semuanya jadi baik nantinya gitu. Tapi kalau dia binasa, belum tentu gantinya lebih baik, belum tentu. Makanya ketika kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, doakan kebaikan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga manfaat buat umat, buat negeri, dan buat seluruhnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, sekaligus jawaban Ustaz menjawab banyak pertanyaan melalui pesan singkat, diantaranya dari Bapak Effendi di Lubuk Linggau dan juga penanya-penanya lainnya. Baik, untuk berikutnya masih dalam sesi tanya jawab, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Saya Windy dari Depok. Silahkan Bapak Windy. Oh ya, Ustaz, saya mau nanya. Ini saya kan kerja di suatu instansi pemerintah. Nah, itu saya ada pemimpin yang selalu memberikan uang, dan setiap sekali saya bertanya, ini uangnya dari mana? Dan katanya, dan kata pemimpin saya, ini uangnya halal. Dan selalu saya usut uangnya dari mana, ternyata dulu ada orang yang dibantu oleh pemimpin saya, dan dia itu senang dengan hasil dari pemimpin saya, dan dia selalu memberikan hasil dari keuntungan gitu. Nah, akhirnya dikasih ke ke staf-stafnya, ke bawahannya. Nah, itu gimana ya Ustadz ya hukumnya ya? Baik. Dan juga yang kedua Ustadz, mau nanya untuk rekomendasi tafsir Al-Quran ada nggak Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan hadiah. Yang kita dikasih hadiah oleh orang yang pernah kita bantu. Kita pernah bantu dia dan kita tidak melakukan pelanggaran dalam membantu dia. Bukan karena dia menyogok kita, tapi sekedar kita melaksanakan tugas kita. Kemudian dia mendapatkan haknya, kemudian dia senang, lalu dia memberi sesuatu kepada kita. Bagaimana pemberian dia kepada kita? Ini bisa jadi masuk kepada hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal itu adalah hadiah yang diberikan karena posisi dan jabatan kita. Artinya kalau kita nggak di sana, nggak ada lagi tuh hadiah buat kita.
Maka Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang dia mengumpulkan zakat, lalu dia dikasih hadiah sama orang-orang tersebut, maka Nabi marah. Halla jalasa fi baiti. Coba dia duduk di rumahnya. Apakah hadiahnya akan datang kepada dia? Nggak bakalan. Itu hadiah karena dia melaksanakan tugas negara. Maka seharusnya yang seperti itu, uang itu diberikan kepada negara, kepada tempat dia kerja. Kalau nanti di tempat itu dibalikin ke dia, fadl, nggak apa-apa, dikasihkan, ya sudah jadi milik dia. Ketika dia membantu orang tersebut disebabkan posisi dan jabatan dia. Dia mengerjakan tugasnya sebenarnya. Dia nggak berhak mendapatkan itu karena dia sudah dapat gaji gitu loh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu ditanyakan apakah memang negara tadi membolehkan kita mendapatkan yang seperti itu. Kalau dihalalkan ya tafadhol gitu. Tapi kalau enggak ya memang dibalikin ke negara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Kalau mungkin jawaban ana kurang memuaskan. Karena memang ana nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira yang ana bisa jawab. Adapun berkaitan dengan tafsir ya, ada referensi, alhamdulillah ada banyak kitab tafsir ya. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat ya, dan perkataan tabi'in. Kitab yang bisa jadi rekomendasi adalah kitabnya Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Katsir dan alhamdulillah sudah diterjemahkan, Anda lihat ya, tafsir Ibnu Katsir ini walaupun bukan kitab tafsir aslinya, tapi Al-Lubab fi ilmi tafsir ya, atau fi ikhtisar tafsir Ibnu Katsir. Itu ringkasan tapi lumayan bagus bukunya, insyaallah. Adapun kalau bicara yang tafsir bil ra'i, tafsir yang disimpulkan dari bahasa Arab ya, bersumber kepada hadis-hadis dan athar para sahabat juga, tapi biasanya tanpa menyebutkan athar-athar tersebut. Ada tafsir As-Sa'di, itu ringan juga dan kayaknya sudah diterjemahkan juga insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan di kesempatan sesi tanya jawab kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini dari hamba Allah di Subang. Ustaz, jika ada pemimpin yang zalim, kita tetap harus taat. Maksudnya taat kepada apa Ustaz? Dan bagaimana dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang indah sekali ya, agar tidak salah faham. Berkaitan dengan ketaatan. Ketaatan itu dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nabi SAW mengatakan ketaatan kita kepada pemimpin selama perintahnya kebaikan. Maka kita taat terhadap perintah kebaikan mereka. Tapi kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kan kita wajib taat. Iya, Nabi memberikan aturan taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Terus gimana kalau pemimpin melakukan kezaliman? Tadi hadis Nabi SAW mengatakan falyakra, dia benci dengan kemungkaran yang dilakukan. Disinilah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mampu dengan tangannya maka dengan tangannya. Yang tidak mampu dengan tangannya, ini yang mampu dengan tangannya yang berkuasa biasanya ya, dia bisa melakukan. Tapi kalau dia nggak punya kekuasaan terhadap orang yang melakukan kemungkaran, maka dengan lisannya. Tapi ingat, ketika mengingkari dengan lisan, ya di hadapan orang tersebut gitu loh. Kita mengingkari kemungkaran, umumnya ada orang melakukan zina, lalu kita ngomongnya di tempat lain. Antum bukan mengingkari kemungkaran, antum ngibain tuh orang. Kalau antum mau mengingkari kemungkaran, datang pada fulan-fulan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah yang kau lakukan salah ya. Seperti kejadiannya Al-Izz bin Abdus Salam. Di hadapan pemimpinnya dia sampaikan hal itu. Dan dia tahu berpotensi dia mungkin dipenjara, dihukum. Tapi kalau kita seakan-akan anak amar ma'ruf nahi mungkar, di mana antum amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya di sini, untuk amar ma'ruf nahi mungkar di tempat lain. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Antum itu menggunjing, menjelek-jelekan kita di depan orang. Berikan nasihat di depan dia.
Kalau nggak mampu kita langsung, kita sampaikan kepada orang yang mungkin menyampaikan kepada dia. Antum kan dekat sama fulan ya. Ana lihat kok kayaknya fulan melakukan kesalahan. Ini ada amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Kalau nggak mampu, maka dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Artinya kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, kezaliman yang dilakukan, kita wajib membenci. Nggak boleh kita menolongin dia, menyetujui kemungkaran dia. Nggak boleh. Taat dalam hal kebaikan. Artinya kalau dia menyuruh kebaikan, kita taat. Jangan karena kezaliman dia, lalu dia suruh kita kepada kebaikan, kita nggak mau. Padahal ini kebaikan, tetap taat. Jangan pernah berontak kepada pemimpin. Tapi kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita lakukan dengan tata cara yang telah disyariatkan dalam agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke studio pusat. Jazakumullah khair.